sama Murti pacaran lagi. Mas malam-malam berisik. Hei! Siapa laki-laki yang di HP-mu? Laki-laki yang mana, Mas? Jangan ngarang kamu ya. Aku itu tahu dari percakapan kalian. Kamu mau nyewa hotel, terus kalian... Hah? Ada, Mas. Aku nggak selingkuh. Kamu kenapa, Duk? Bangun, Rik. Tengah malam, warga desa Grabak, Kabupaten Magelang gembar. Pekik dan tangis Sri Wahyuni memecah keheningan malam. Sudah tak bernyawa, itu sudah terlentang, basah semuanya, terkencing-kencing, mungkin di kasur ada darahnya. Itu sudah berada di dalam kamar, lukanya tidak begitu banyak, cuma dia mengeluarkan sedikit darah dari mulut. Pulang yuk. Pinten, Mbak. Rina dan Herman menikah kala mereka berusia 16 tahun dan 17 tahun. Selama 8 tahun berumah tangga, pasangan ini dikaruniai 2 anak. Rina memiliki 2 warung bakso dari bapaknya, sementara Herman tak punya pekerjaan tetap. Datang lagi ya, Mbak. Yo, Mbak. Makasih, Mas. Mari, Mas. Mbak, pesananku ndi, Mbak? Ya, bentar. Wah, ramai sekali yang datang itu dari jauh-jauh. Pokoknya langganannya banyak lah. Namun Herman punya kegemaran lain, yaitu menari topeng ireng yang populer di Magelang. Ia juga suka menonton pertunjukan tari yang sedang pentas di desanya. Tadi tuh ada yang ngeliatin aku, cowok. Kayaknya aku deh yang ngeliatin, soalnya tadi bulat banget. Kamu gak mau kalah, Bang. Hei. Murti kan? Iya, Mas. Walah, sekarang sudah besar ya. Makin cantik ya. Pacarmu sopo? Jangan bilang jomblo. Cantik-cantik masa jomblo? Iya, Mas. Murti nggak punya pacar, Murti masih jomblo. Pertemuan tersebut menumbuhkan benih-benih cinta di hati Herman dan Murti. Murti yang warga Temanggung tak tahu kalau Herman sebenarnya sudah menikah. Jalinan asmara kedua sejoli ini kian kuat, padahal usia Murti baru 16 tahun. Hubungan tanpa status sih. Mas Herman. Orang tua kamu kemana? Orang tua Murti lagi pada keluar. Murti cuma sendiri di rumah. Duduk ya. Kamu cantik ya. Mau ndak jadi bojoku? Jangan, Mas. Kenapa? Aku takut. Nggak usah takut. Percaya sama Mas, ya. Kita pindah ke dalam aja yuk. Ayo. Pernah ya, berapa ya? Ya lebih dari 1 kali lah di rumah. Kan ada orang tua. Ya cari kesempatan. Pas kalau lagi nggak ada orang di rumah gitu. Seiring berjalannya waktu, Murti akhirnya mengetahui kalau Herman telah menikah. Kamu tuh bohong sama Murti. Kamu bilang kamu lajang. Ternyata apa? Kamu punya istri dan anak. Siapa bilang?
Aku belum punya istri kok. Nggak usah bohong. Murti itu udah tahu semuanya. Iya. Sebenarnya aku memang sudah punya istri dan anak. Tapi aku lebih nyaman deket kamu, Murti. Kamu itu teman curhat yang bisa ngertiin aku. Aku sering bertengkar sama istriku. Aku harap kamu bisa ngertiin itu. Ya? Sakit banget lah pasti. Sakit. Soalnya Jane awalnya kan bilangnya cuman tuh mantan. Meskipun kedok Herman sudah terbongkar, namun Murti tak kuasa berpisah dari Herman. Hingga suatu saat Rina melabrak Murti. Silahkan Mbak. Kamu Murti ya? Yang pacaran sama suamiku si Herman. Murti nggak pacaran Mbak, Murti cuma temenan. Bohong kamu. Sakit Mbak. Sakit mana? Kamu ditampar sama kamu ngerebut suamiku. Murti nggak ngerebut suami Mbak, Murti cuma temenan. Kamu masih bohong ya. Sekarang kamu ikut aku. Ayo Mbak. Mas, bangun Mas. Nih. Siapa ini? Aku bawakan selingkuhanmu. Kekasihku. Lah, bukan Rin. Ini teman aku sesama penari. Mas, aku bawa dia ke sini tak suruh pilih. Mas itu mau pilih dia atau aku? Tidak bisa begitu, Rin. Mas yang harus mutusin. Rina, aku itu suami kamu. Kamu istri aku. Dan kita udah punya anak. Mas, mau pilih aku atau dia? Rina, kita sudah menikah 8 tahun. Kok kamu nyuruh aku milih? Ya tidak mungkin lah. Murti, sekarang kamu pilih. Kamu mau maju atau mundur? Kalau kamu maju, aku akan belajar untuk melupakan Mas Herman. Murti mundur, Mbak. Cuman aku juga ditanya, kamu mau mundur apa mau maju? Aku bilangnya kan mundur. Dia bilang mundur, kan pulangnya sama aku. Terus pulang ke salon lagi tempat kerja. Kamu sudah dirusak sama suamiku. Apa Mbak? Kalian sudah pernah berhubungan badan? Sudah Mbak. Ya mau gimana lagi? Meskipun kamu sudah dirusak sama suamiku, semoga kamu dapat suami yang lebih baik. Jadi, mulai hari ini kalian harus sudah pisah rumah. Kita ketemu. Yang aku mau kerja di luar Jawa. Mana tahu nasibnya bagus. Emang Mas mau kemana? Ke Jayapura, ke tempat masku. Dia ada kerjaan buat aku. Ya bagus lah. Jadi Mas nggak perlu dekat-dekat Murti lagi. Kalau perlu ke Hong Kong sekalian. Kepergian Herman ke Papua sempat membuat hubungannya dengan Murti terputus. Namun Herman hanya bertahan 3 bulan di rantau. Ia pun kembali lagi ke rumah istrinya di Magelang. Keadaan kamu makin bagus ya. Kamu bisa aja Mas. Oh iya Mas, kamu kapan pulang dari Papua? Sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu sih. Murti, aku kangen banget sama kamu. Setelah 1 bulan pulang di rumah itu, nah terus deketin aku lagi, katanya udah punya surat cerai. Mas, Hubungan antara Herman dan Murti kian intim. Herman pun kerap mengunjungi Murti untuk berkencan.
lagi ya? Apaan sih? Aku cuma mau main sama temen kok. Mengetahui sang suami kembali menjalin asmara dengan Murti, Rina pun marah. Pertengkaran di antara mereka kerap terjadi. Aku ini istrimu. Aku tahu kamu ngapain aja di luar sana. Aku cuma pengen main sama temen. Kerjamu tuh cuma main aja, Mas. Yang nyari uang aku, yang ngurus anak aku, yang kerja aku. Kamu tuh maunya apa, Mas? Hah? Hubungan antara Rina dan Herman pun kian panas. Sementara Murti menjadi penampung keluh kesah Herman. Herman bahkan berani mengajak Murti ke warung bakso milik istrinya ketika sang istri sedang tidak ada. Saya kan sering ribut sama istri saya, entah itu masalah keluarga atau masalah ekonomi atau masalah yang lain-lain. Terus saya malah lebih dekat sama dia. Tempat curhat saya ada masalah, saya bilang sama dia. Dari keinginan Rina, dia minta cerai sama kamu. Tak tahan dengan sikap suaminya, Rina akhirnya menggugat cerai. Sudah pisah rumah. Kamu kembali ke rumah orang tuamu, atau terserah kemana saja. Tapi Pak, saya tidak ingin bercerai dengan Rina, Pak. Kamu itu benar-benar tidak tahu malu ya. Sudah nggak punya pekerjaan, sering pulang malam, bahkan jarang pulang ke rumah. Terus, apa yang bisa diharapkan dari kamu? Saya tidak mau bercerai, Pak. Sudahlah, Mas. Lebih baik kita pisah rumah saja dulu, sambil menunggu kelanjutannya. Ya memang ini keadaannya dalam keadaan pisah ranjang. Sudah, anak saya kan mau cerai, tapi suaminya tuh nggak mau. Tapi Rina itu nggak mau jadi satu lagi. Ya nggak tahu sakit hati gimana, orangnya nggak mau ngadu sama orang tua. Meskipun sudah pisah rumah, namun Herman masih sering berkunjung ke rumah Rina untuk menemui anaknya. Tak jarang pasangan ini juga melakukan hubungan layaknya suami istri. Tidak apa-apa kok. Aku kesini buat kamu. Pisah rumah dengan sang suami membuat penampilan Rina berubah. Ia menjadi sering berdandan cantik. Kan akhir-akhir ini dia dandan cantik, kelihatannya cantik itu loh, ditinggal suaminya itu. Nggak kelihatan sedih apa enggak. Mbak Rina. Apa kabar? Baik. Mbak, makin lama makin cantik aja, Mbak. Tambah ayu banget. Ah, kamu tuh bisa aja. Udah, duduk dulu, biar aku bikinin. Iya. Kamu udah makan belum? Kamu itu loh, penampilan kok kayak penyanyi dangdut. Tahu saya enggak, Rina tuh sulit didekati laki-laki. Ya paling bercanda aja sama orang, misalnya yang beli aja itu kayaknya. Herman selalu mendatangi rumah Rina di malam hari supaya tak ketahuan mertuanya. Herman juga kerap meminta uang dari istrinya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan terus sampai di jendela itu kok saya mendengar istri saya lagi bercakap-cakapan. Saya kira dia masukin laki-laki. Saya dengar kok percakapannya kok melebihi batas. Terus saya naik, saya buka gorden, istri saya lagi duduk, lagi mengedit foto dia sama cowok. Ya nggak tahu tuh cowok yang anak mana, saya juga nggak tahu. Rina, buka pintunya. Rina, buka, cepat. Si Mas malam-malam berisik. Hei,
Api cemburu membakar diri Herman. Ia yakin istrinya telah selingkuh. Laki-laki yang mana, Mas? Jangan ngarang kamu ya. Kamu yang selingkuh malah nuduh aku. Hei! Aku itu tahu dari percakapan kalian. Kamu mau nyewa hotel? Terus kalian... Hah? Ada, Mas. Aku nggak selingkuh. Hah? Ini HP yang kamu gunakan untuk mengedit foto cowok itu, ha? Siapa dia? Siapa? Mas, gak ada, Mas. Aku capek. Hah? Itu istri saya kan berbaring, terus saya di atasnya, terus saya langsung mencekik dia. Dengan cara saya numpangi tubuhnya, terus saya cekik. Dia kan mau bangun, terus saya pukul. Dia mengeluarkan busa dan darah itu, terus dia sudah nggak ada lagi. Aku minta maaf. Menyadari sang istri telah tiada, penyesalan muncul di hati Herman. Saya kan menyadari istri saya nggak ada, kan saya kecewa. Terus saya basuh pakai kaos dia, terus saya lari ke kamar mandi. Saya membasuh tangan, ya muka, ya menyesal. Opo to sing batak lakok aku sampai istrine aku ra ono. Khawatir dengan akibat perbuatannya, Herman berniat melarikan diri ke Bekasi. Ia mengambil harta benda Rina sebagai bekal. Permisi, Pak. Ya, ada apa, Mas? Namun sebelum pergi, Herman ingin bertemu Murti, kekasihnya. Ia pun mendatangi pabrik tempat kerja Murti. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Magelang. Ya udah, sampean tunggu di sini. Terima kasih, Pak. Mas Herman. Iya. Ayo Mas antar pulang. Mas, gimana keadaan Bapak Murti, Mas? Kenapa Mas nggak jemput Murti? Enggak apa-apa, Dik. Aku tadi bohong sama security kalau Bapak kecelakaan agar kamu bisa keluar. Aku minta maaf. Aku tidak bisa jadi suami buat kamu. Dan tidak bisa menjadikan kamu istriku. Hah? Kenapa, Mas? Aku habis bertengkar sama istriku. Aku istriku. Apa? Ya aku kaget, kenapa harus kayak gitu. Ya aku kan itu masih bingung, itu bunuh kalau nggak ada sebabnya dia tuh nggak mungkin. Aku tanya-tanya terus dia nggak jawab. Setelah pamit, Herman berangkat kembali. Namun polisi yang sudah mengetahui pembunuhan Rina segera melacak keberadaan Herman. Dari pihak Polres melakukan pelacakan antara lain ke bandara yang ada di Jogja maupun di Semarang untuk mencari tersangka agar tidak melarikan diri ke luar Jawa maksudnya. Sampai di Terminal Terboya Semarang kan saya bingung mau kemana. Saya mau ke Kapolda menyerahkan diri, tapi saya belum siapnya saya bingung. Kamu dari mana, Dek? Dari Magelang, Pak. Dari Semarang, Herman menuju Surabaya, kemudian Bali. Namun baru sampai Pasuruan, Herman kembali berubah pikiran. Ia justru pergi ke pondok pesantren dekat Polres Pasuruan. Saya mau mondok dan belajar ilmu agama di sini. Alhamdulillah. Terus keluarga kamu sekarang di mana? Di Magelang. Saya habis bunuh orang, Pak. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kamu bunuh, Dek?
istri saya. Pak. Atas nasihat pengasuh pondok pesantren, Herman menyerahkan diri ke Polres Pasuruan. Saya habis membunuh istri saya, Pak. Di mana, Mas? Dari Polres Magelang kita meluncur ke Polres Pasuruan untuk ngambil tersangka untuk dilakukan proses penyidikan di wilayah hukum Polres Magelang. Kini Herman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia harus meringkuk di tahanan Polres Magelang. Sakit beribu-ribu sakit, sudah nggak ada. Musibah terbesar, nggak ada. Sakit hati gimana ya? Terus saya suruh cari orang. Kalau bisa jangan sampai keluar. Kasihan anak-anaknya kalau sampai keluar melihat bapaknya sudah membunuh ibunya. Sekarang ini kami menetapkan pasal 338 KUHP, yaitu tentang pembunuhan biasa, dan atau pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004, itu tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dari hasil penyidikan kami ini belum ditemukan adanya kesengajaan atau rencana, karena luapan emosi dari tersangka itu terhadap istrinya. Kematian Rina tak hanya membuat keluarganya kehilangan. Murti, kekasih Herman, pun sangat terpukul atas kejadian ini. Aku nggak harus benci, nggak harus marah. Emang aku yang salah. Terlalu percaya aja sama si. Terserahlah. Udah, pokoknya yang adil aja. Yang adil buat semuanya. Ya selalu pengen minta maaf tapi gak bisa ngomong. Ya pengen semua orang tahu aku gak seburuk yang mereka pikirkan itu aja.